Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di Supreme Detector. Di tengah gempuran Israel ke jalur Gaza, khususnya ke perbatasan antara Palestina dan juga Mesir di Rafah, rupanya Israel juga dibuat babak belur oleh perjuangan atau perlawanan dari para pejuang-pejuang Palestina, khususnya yang berada di Gaza. Dilaporkan teman-teman dari republika.co.id, Israel telah kehilangan 50% kekuatan tempurnya, dan tentu ini adalah angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan perang Israel melawan negara-negara Arab pada 1948 yang lalu. Hamas telah terbukti mampu menghancurkan lebih dari 1.200 tank-tank tempur, kendaraan militer, angkut personil, dan juga bulldozer-bulldozer Israel yang dikerahkan ke Gaza. Informasi ini teman-teman kita sunting dari republika.co.id di artikelnya yang berjudul Pejuang Palestina hancurkan 1.200 kendaraan IDF. Nah, kenapa kita mengangkat tema ini, mengangkat berita ini? Kita harus yakini, khususnya para umat muslim, bahwa kemenangan di akhirnya akan berada di umat Islam. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel nanti di akhir zaman akan dikalahkan oleh pasukan yang dipimpin Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Nah, teman-teman semua, sebelum hal itu, kita juga mungkin di sini patut untuk terus berikhtiar, terus berjuang, dan salah satunya ini adalah kabar gembira di tengah mungkin lautan kabar-kabar duka yang sering kita beritakan di Supreme Detector. Kali ini kita ingin memberikan sebuah secercah harapan buat teman-teman semua, buat teman-teman yang mendukung kemanusiaan, mendukung perjuangan bangsa Palestina, di mana di sini para pejuang Palestina tidak diam. Mereka terus melakukan perlawanan pada siang, sore hingga malam, terus melakukan perlawanan untuk mengusir para penjajah yang saat ini tengah menginvasi jalur Gaza Palestina. Baik teman-teman semua, biar informasinya lebih lengkap, kita bakal cek dulu artikelnya dari republika.co.id. Di sini dilaporkan para pejuang Palestina Gaza telah menghancurkan sedikitnya 1.200 kendaraan tempur pasukan penjajah Israel IDF di jalur Gaza. Jumlah ini telah melampaui capaian negara-negara Arab sepanjang sejarah. Pakar militer dari strategis Mayor Jenderal Fayez Al-Duwari mengungkapkan hal ini dalam segmen analis militernya untuk Al Jazeera Arabia. Menurut dia, jumlah kendaraan Israel yang dihancurkan oleh perlawanan Gaza seluruhnya atau sebagian telah meningkat dari 1.108 kendaraan menjadi 1.200 menurut angka terbaru. Dia mengindikasikan bahwa perlawanan Palestina menghancurkan sekitar lebih dari 50% total kendaraan Israel yang terdiri dari tank, pengangkut personil, bulldozer. Penghancuran ini dihitung sejak serangan berdarat besar-besaran pada 27 Oktober. Informasi ini baru saja dirilis pada tanggal 4 Maret 2024, jadi sangat up to date nih teman-teman semua. Menurut dia, rudal Yasin 105 milik Brigade Al-Qassam juga digunakan faksi pejuang lain yang telah mampu menghancurkan lebih banyak kendaraan tentara pendudukan Israel selama perang kali ini dibandingkan dengan yang berhasil dihancurkan negara-negara Arab pada 70 tahun belakangan. Patut dicatat bahwa Israel beberapa kali terlibat pertempuran dengan negara-negara Arab sepanjang 1948. Saat ini perlawanan para pejuang Palestina sangat intens dilakukan di wilayah Al-Zaitun, timur Gaza. Para pejuang melansir video dari terowongan sebelum menargetkan tentara dan kendaraan-kendaraan penjajah. Al-Duwari mengatakan bahwa adegan baru tersebut membuktikan bahwa terowongan tempur ini berbeda dari apa yang dipublikasikan oleh militer Israel yang mengumumkan penghancuran total jaringan terowongan-terowongan Hamas. Al-Duwari menekankan bahwa tentara Israel menderita tantangan dan dilema besar meski mereka memiliki sistem intelijen dan teknis yang mumpuni. Mereka kerap tak mampu menangani operasi jebakan di bukaan terowongan dan jebakan bangunan yang dipasang bom oleh para pejuang Palestina. Dirinya juga memuji kemampuan perlawanan Palestina yang menggunakan berbagai alutsista senjata untuk menghadapi para pasukan Israel. Siapapun yang menyaksikan parade militer oleh tentara pendudukan yakin bahwa Gaza akan jatuh pada waktu 48 jam.
hal yang tidak terjadi setelah 4 bulan pertempuran darat, kata dia menerangkan daya tahan para pejuang Palestina. The Wall Street Journal bahkan mengutip tentara pendudukan yang mengakui bahwa tentaranya belum menemukan solusi sistematis untuk menemukan dan menghancurkan terowongan Hamas di jalur Gaza. Para prajurit Israel disebut kebingungan dengan cara menangani pejuang-pejuang Palestina yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang. Sementara surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth melansir bahwa militer Israel sangat-sangat terguncang atas kerugian yang mereka terima akibat perlawanan Palestina di Gaza. IDF terpaksa meminta tambahan 7.500 personil untuk menambal kekurangan perwira prajurit di Gaza. Ini perwiranya loh teman-teman semua, kita ulang ya. Ini sangat terguncang kerugian mereka akibat perlawanan Palestina di Gaza. IDF terpaksa meminta tambahan 7.500 untuk menambal kekurangan perwira dan prajurit di Gaza. Ya teman-teman, jadi benar-benar Israel itu telah kehilangan mungkin di sini 50% kekuatannya. Yang dilaporkan mungkin di media-media mainstream cuma 500, 600, 700. Tapi ini kalau bulan kemarin yang kita dapat informasinya dari para pejuang, angkanya itu sudah lebih dari 5.000. Jadi walaupun ini Gaza, di pihak Gaza warga sipil ya yang paling banyak itu sudah 30.000 lebih, tapi ini prajurit Israel juga menghadapi kehilangan yang sangat besar. Dan mungkin saat ini memang berusaha ditutup-tutupi oleh berbagai media barat, berbagai media-media yang mainstream yang tidak membuka informasi seperti yang kita coba buka dari Supreme Detector ya. Selanjutnya teman-teman semua, pada Ahad tentara pendudukan Israel mengumumkan perluasan operasinya di Khan Yunis, Selasa jalur Gaza. Sebagai imbalan, perlawanan Palestina mengumumkan penghancuran 6 tank dan pengeboman situs Kisifun di jalur Gaza. Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth mengatakan tentara Israel memperluas operasinya di Khan Yunis dan berusaha menjangkau daerah-daerah yang belum pernah dimasuki sebelumnya, terutama Al-Qora dan kota Hamad. Kemarin malam Sabtu, tentara pendudukan mengakui 3 tentaranya gugur dan 14 luka parah, termasuk 5 orang dalam kondisi serius. Salah satunya adalah seorang perwira tinggi mereka terkena ledakan di sebuah gedung di Khan Yunis. Koresponden Al Jazeera melaporkan pesawat pendudukan Israel juga melancarkan puluhan serangan dan penembakan di kota Al-Qara dan daerah lain di utara kota Khan Yunis. Serangan ini menyebabkan kerusakan material dan korban jiwa yang memang cukup signifikan. Sebaliknya, Saronan Al-Aqsa mengatakan bahwa tank-tank pendudukan pengepungan orang-orang di kota Hamad, utara Khan Yunis di tengah penembakan arteri dan penembakan secara acak. Juru bicara Israel Daniel Hagari mengatakan tentara Brigade Komando terus melakukan pertempuran sengit di sebelah barat Khan Yunis. Di sana, mereka melenyapkan puluhan orang yang diklaim sebagai anggota para pejuang Palestina. Hagari mengklaim bahwa pasukan Israel melakukan penggerbekan di lokasi tersebut menurut informasi intelijen tertentu. Dia menambahkan bahwa unitnya EGOS menggerebek komplek Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, dan menemukan senjata Kalashnikov yang disembunyikan di dalam gedung. Para prajurit juga menggerebek komplek lain dan menurut dia menemukan banyak peralatan militer menurut sumber Israel. Ya teman-teman semua, ini dari artikel ini kita melihat hampir 50% ya klaim dari para pejuang Palestina, Israel telah kehilangan kendaraan tempurnya, baik itu tank bajanya, bulldozer, kendaraan angkut personil. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa, bahkan mengalahkan pencapaian perang 5 hari pada 1948 saat Israel digempur oleh 5 negara yaitu Mesir, Lebanon, ada juga Arab Saudi, Suriah ya. Di sini Hamas yang notabene-nya bukan sebuah militer resmi negara mampu mengkoyak hampir 50% kekuatan tempur Israel. Bahkan Israel sendiri meminta tambahan 7.500 perwira. Kita bisa bayangkan begitu banyaknya kehilangan yang diderita Israel yang memang saat ini angkanya berusaha ditutupi dan kita memang belum dapat informasi resminya. Yang jelas 1.200 kendaraan ini
Kalau misalnya personilnya saja saya yakin lebih dari 2 dan 3 orang kita bisa kalikan ya. Kalau misalnya satu tank ini dikendari oleh 4 orang, kalau misalnya satu tank ini hancur kita bisa kali 4, mungkin angkanya itu di angka 5.000 ya. Dan ini baru personil yang ada di dalam kendaraan. Belum lagi infanteri-infanteri yang sering kita lihat videonya berselwilaran di Instagram, di YouTube kita yang jumlahnya mungkin bisa lebih banyak. Prediksi saya ini prediksi pribadi ya teman-teman, bukan angka real dan bukan angka real dan bukan angka real. Ini prediksi saya mungkin sudah di angka 10.000 ya prajurit Israel yang gugur di Gaza yang mungkin memang saat ini berusaha mati-matian ditutupi oleh para pemerintah Israel ya. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Ini sedikit kabar gembira di tengah berbagai kabar duka, sedikit secercah harapan untuk para pejuang Palestina dan juga kita semua para pendukung kemerdekaan Pangkal Palestina. Semoga Palestina bisa meraih kemerdekaan dan kedamaian abadinya tak lama lagi. Mungkin itu teman-teman. Kita insya Allah bakal terus lanjut update-update terkini terkait konflik Israel-Palestina, Israel-Gaza di Supreme Detector. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Supreme Detector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.